What's up Voltagers? Yang antusias bisa lambaikan tangan kalian dong. Lambaikan tangannya. Woi. Nah, buat kalian semua yang sedang beribadah secara online ataupun onsite yang ada di sini-sini semua, kakak ucapkan welcome home. Yeay, welcome to Volet Service Sidoarjo. Oke, sebelum ibadah kita mulai, kakak mau mengingatkan untuk para Voltagers yang sedang ibadah onsite untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan selalu menjaga jarak ya. Dan pastikan selalu gunakan masker kalian. Jadi pada saat waktu sesi PAW nanti lompat-lompatnya jangan ke kanan ke kiri ya. Tetap lompat di tempat aja. Dan maskernya selalu dipakai ya. Yes, benar banget nih. Nah, di sini kakak juga mau mengingatkan, gak capek-capek kakak ngingetin untuk kalian semua untuk selalu ikut CG online. Nah, bagi jemaat online yang kepingin join atau pengen tanya-tanya, bisa klik link di live chat di saat ini atau kirim DM IG ke GMS Sidoarjo atau gereja lokal kalian masing-masing. Bener banget tuh, jangan lupa ya. Dan untuk penjemputan nanti bagi yang ibadah onsite, penjemputannya adalah pukul 5 sore. Jadi pastikan kalian standby ya pada saat jam 5 sore. Jangan pergi kemana-mana, jangan pergi ke Hero, jangan pergi beli pentol dan lain-lain. Kalian tetap standby jam 5 ya guys. Oke, jam 5. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Yuk kita sama-sama mau memuji Tuhan, kita mau ibadah sama-sama. Jadi yuk kita sama-sama siapkan hati kita yang terbaik untuk ibadah ya guys. Oke, sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada kesempatan pada hari ini. Kalau kami sudah boleh berkumpul Tuhan di gereja ini Tuhan. Kalau kami sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Mohon Tuhan berkati Tuhan. Tuhan siapkan hati kami Tuhan. Karena kami siap memberikan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Para Voltagers yang bisa semangat sama-sama dengan kakak katakan. Amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah, dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda, dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom Voltagers! Belum dengar suaranya, sekali lagi ya. Coba walaupun pakai masker, harus jawab shalomnya dengan yang keras ya. Shalom Voltagers! Shalom! Kakak aja semua bangkit berdiri. Coba kasih sapa kanan kirinya dada-dada aja. Bilang, senang loh ketemu kamu. Come on! Kita semua ini Bisa bertepuk tangan di atas kepala. Come on! perubahan. Hanya ini. Terus adaptasi dan adaptasinya tuh pakai oksimeter. Terus. Nyanyikan sama-sama, sing. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa namanya? Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus
gerakannya. Dari pulau-pulau, lembah, yang tinggi dong gunungnya. Let's jump, 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 set. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Are you ready to jump? In 1, 2, 3, let's jump. Lebih keras, come on, sing. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus ikutin gerakan semua ya. Dari pulau-pulau yang tinggi kuat, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Haleluya, kebesarannya diceritakan. Siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Siap angkat tanganmu yang paling tinggi, say. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Come on everybody, clap your hands. Yang keras dong, come on. Kita menari bersama, come on, woo. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Sekali lagi lebih keras. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Let's jump with me, say. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Yang paling keras. Tinggikan namamu, say. Allahku dahsyat. Haleluya. Sama-sama nyanyi ya. Ku punya Yesus sang penebus, segala dosaku telah dihapus. Ku dijadikan ciptaan baru. Kala diampuni, ku diampuni, diselamatkan, dan hidupku pun dipulihkan. Kini ku hidup bagi Dia. Nyanyikan yang keras, say. Oh, ku datang kepada Tuhan Yesus. Oh, ku serahkan seluruh hidupku. Let's jump. Kasih Yesus sungguh sempurna, ku diangkat menjadi anaknya. Serahkan, oh haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh haleluya. Katakan ku diampuni, diselamatkan.
Bisa sama-sama angkat kedua tanganmu lebih tinggi, kuat. Firman-Mu pelita bagi kakiku, dan terang bagi jalanku. Yesus, Are you ready for dance for Jesus? Woo! Dahsyat, kuat penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Engkau yang percaya Tuhan kita dahsyat, katakan haleluya. Lebih keras, katakan haleluya. Haleluya. Percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Lebih keras, kuat. Ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Sekali lagi, kuat. Ku percaya Yesus hebat, sumber Habis ini kita lompat yang paling tinggi. Come on. kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Sing Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Yesus, Yesus Tuhan, kemenanganku. Kau kemenanganku. Sing haleluya. Silakan duduk. Wah, banyak banget nih Vollegers yang ada di sini hari ini. Wow. Yang di sini katakan haleluya. Wah, kurang kenceng nih. Katakan sekali lagi haleluya. Wah, keren-keren banget ya kalian semua yang ada di sini. Nah, kakak di sini ingin bertanya, apakah ada yang baru pertama kali hadir bisa lambaikan tangan? Wah, ada tuh satu. Ada lagi bisa. Oh, ada dua. Ada lagi bisa lambaikan tangan biar kakak-kakaknya kelihatan. Oke, ada tiga. Oke, kita akan mengucapkan sama-sama. Oke, dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Welcome home. Oh. Nah, bagi kalian yang baru pertama kali hadir, setelah ibadah pulang, setelah ibadah selesai, kalian bisa ke belakang, akan ada kakak-kakak yang melambai. Jadi jangan lupa setelah ibadah bisa ke belakang
untuk menemui kakak-kakak yang ada di belakang. Oke, kemudian kakak akan mengingatkan ibadah Sabtu depan 27 November Unstoppable dimulai jam 15.45. Jadi ingat-ingat ya teman-teman, jam 15.45 bukan jam 4 ya. Oke, kemudian sepulang ibadah yang menunggu untuk dijemput wajib tunggu di ruang overflow. Yang tidak dijemput harap langsung pulang ya teman-teman. Dan kemudian kita akan memulai doa persembahan. Yuk kita sama-sama siapkan persembahan kita yang terbaik. Oke, sudah ya. Oke, kalau gitu mari kita angkat tinggi-tinggi persembahan kita. Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan buat persembahan. Kami masih bisa ibadah Voles pada hari ini. Tuhan berkati persembahan kami, berkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Thank you Tuhan. Holy Spirit, all my fountains are in you. Sing Jesus. Jesus, Spirit, a true friend I found in you. Spring of love, joy and peace. You breathe your life in me. Sing patiently, patiently. You will always wait for me. You're so kind, so good and faithful too. Being and brighten in my flesh shall bleed. Lead me to you, Jesus. Lead me to you. My best friend, yes, Jesus, you're my best friend. Holy Spirit, Holy Spirit, my best. Mari semuanya bisa bangkit berdiri. Patiently, you will always wait for me. You're so kind, so good and faithful too. Be and brighten in my flesh gently. Can you raise your hands? Let's sing for Jesus. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my
you Tuhan. Berapa syukur. Yuk kita hari ini tidak membatasi Roh Kudus. Mari kita sembah Tuhan. Engkau yang bisa berbahasa roh, yuk bahasa roh sama-sama. Kita mau datengin sahabat kita yang paling setia sama kita. Kalau hari ini mungkin, Kak aku gak punya sahabat. Ingat, we have Jesus, the only best friend for you. Thank you for always here. Oh, we love you, Jesus. We love you, Jesus. Oh, we love you. I love you. Taruh tanganmu di dadamu, biar full picture saja. Nyanyikan. Sampai kalian dengar suara kalian. His name is Jesus. Holy Spirit, Holy Spirit, my best. Nyanyikan lebih tinggi lagi. Holy Spirit, Holy Spirit, best friend. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya.
Tuhan thank you ya Tuhan buat hari ini. Kalau kami masih bisa ibadah voltage onsite ya Tuhan. Ataupun kami masih bisa ibadah voltage online. Kami tahu gak ada jarak antara Engkau dan kami. Tuhan sertai kami. Kalau sebentar lagi kami akan belajar kebenaran firman-Mu, nyatakan, sampaikan dan singkapkan ya Tuhan. Pada setiap kami apa yang jadi isi hati-Mu. Biar sungguh ya Tuhan. Setiap minggunya kami ibadah tidak sia-sia. Tapi setiap minggu kami semakin bertumbuh, berbuah. Dan menjadi generasi yang takut akan Allah. Dan jadi generasi yang merebut teman-teman kami dari tangan si jahat. Bangkitkan setiap kami, kerinduan kami satu ya Tuhan. Biar sejak muda ya Tuhan, kami dipakai besar ya Tuhan oleh Engkau. Thank you Tuhan, berbicara penuh Roh Kudus, sampaikan isi hati Bapa. Biar apa yang hari ini disampaikan sungguh dari Bapa. Dan biar setiap anak-anak menangkap apa yang jadi isi hati-Mu. Dan mereka dapat impartasi yang baru. Berbicara penuh atas setiap kami. Kasih kami telinga seorang murid, hati seorang murid yang selalu mau belajar dan diajar. Thank you ya Tuhan, bersyukur punya Allah seperti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, voltage yang siap untuk dengerin firman Tuhan sama-sama Kak Bintoro katakan. Amin. Kasih kemuliaan lagi buat Tuhan kita. Wow. Sebelum duduk bisa bilang ke kanan kirinya, seneng loh bisa ketemu kalian. Buat kalian yang online, seneng juga bisa ketemu sama kalian. Percaya nggak ada jarak ya di antara Tuhan. Oke, silakan duduk voltage. Wow ya. Seneng ya selama 2 minggu ini bisa ketemu di ibadah onsite. Siapa yang 2 minggu ini datang sama ibadah onsite 2 minggu berturut-turut. Wah senang bisa lambaikan tangannya. Ya, Kak Bintoro percaya nggak rugi. Karena bulan ini kita belajar tentang the book of Nehemia. Seri pengajaran Nehemia. Kak Bintoro percaya gitu ya dari minggu pertama, kedua, ketiga, keempat. Kita akan semakin diperlengkapi. Amin. Karena apa? Karena kalian tuh generasi pertama. Generasi pertama setelah ibadah online yang begitu lama gitu ya. Siapa yang udah bosan ibadah online gitu ya. Tapi thank God kalau hari ini masih dikasih kepercayaan untuk ibadah onsite. Yuk ibadah onsite. Jangan punya alasan. Dulu ketika pertama kali pandemi gak nyaman rasanya. Sekarang sudah dikasih ibadah onsite, jangan punya alasan. Pastikan semuanya datang dengan hati yang haus dan lapar. Datang ibadah itu bukan seperti orang yang tidak punya persiapan. Bukan, tapi berdoalah. Sebelum ibadah berdoa minta Tuhan mau ngomong apa hari ini. Tuhan sampaikan apa yang jadi isi hati Bapak. Dan pastikan ketika pulang hidup kalian gak jadi sama. Amin. Yang ibadah online pun juga sama. Impartasinya gak beda. Jangan kotakkan dirimu hanya karena ini cuma streaming YouTube gak ada kuasanya. Siapa bilang? Tuhan pun bisa bekerja lewat apapun. So hari ini di minggu yang ketiga kita akan belajar tentang stronger. Katakan stronger. Stronger. Sedikit review dulu minggu pertama. Ya, minggu pertama Kak Novi sampaikan tentang visi. Gitu ya, bagaimana kita harus menangkap visi Tuhan. Minggu lalu belajar tentang I do. Setelah dapat visi gak berhenti sampai di situ. Setelah dapat visi mulailah berjalan. Sama seperti Nehemia berjalan. Ambil keputusan menghadap raja. Dan hari ini kita belajar tentang strong artinya apa? Dalam perjalanan pun untuk mencapai visi atau mencapai segala sesuatu yang di hidup kalian. Pasti ada yang namanya tantangan. Tapi bagaimana kamu handle the problems, bagaimana kamu handle the obstacles, itu yang akan menentukan seberapa besar kamu akan dibawa Tuhan naik. Amin. Dan setiap kali bisa dipakai Tuhan besar. Yang percaya bisa kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Oke langsung aja Nehemia. Pasal yang ketiga dan keempat. Ya kita buka sama-sama ya. Nehemia pasal yang ketiga dan keempat. Amin. Apa yang Kak Bintoro sampaikan akan sangat padat. So Kak Bintoro minta mau yang online mau yang onsite. Perhatikan betul-betul. Ya. Catat, yang perlu kalian catat, ya jangan sampai ke distract apapun, boleh catat pakai handphone, tapi make sure tidak ada notifikasi, matikan mobile datanya gitu ya. Karena apa yang Kak Bintoro sampaikan, Kak Bintoro percaya ini akan jadi bekal buat kita menuju 2030 sampai 300. Amin, voltage listen to me. Kita juga ambil bagian untuk 2030-300. Setiap kalian akan dipakai Tuhan besar. Dan Kak Bintoro gak sabar untuk ketemu beberapa tahun ke depan gitu ya, sampai 2030. Kak Bintoro mau lihat kalian jadi pahlawan-pahlawan iman yang luar biasa. Amin. Ya so ayo belajar dari perkara yang kecil, dengerin firman Tuhan, perhatikan dengan baik ya. Nehemia pasal yang ketiga dan keempat. Pasal yang ketiga Kak Bintoro bacain dulu beberapa. Ya nanti kita akan langsung jump ke pasal yang keempat ya. Nehemia pasal yang ketiga, para peserta dalam pembangunan. Ayat 1, maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai
menara Mea, menara Hananel. Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun dan berdekatan dengan orang-orang itu, Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia, Mesulam bin Berekya bin Mesesabel, berdekatan dengan dia, Zadok bin Bana mengadakan perbaikan and so on. Ya. Kalau kalian baca di fase yang ketiga mulai dibagi. Jadi Nehemia nggak cuma berhenti, oke, sudah dapat ACC raja, let's go. Kita berangkat. Setelah berangkat nggak nganggur, langsung dibagi. Oke, kamu bagian ini, kamu bangun ini, kamu bangun ini, kamu bangun itu. Biasanya ketika kita dapat visi yang baru, antusias. Bener ya, biasanya ketika kita dapat impartasi yang baru, ketika datang ibadah, pulang berapi-api. Tapi nggak banyak juga setelah berapi-api, setelah dapat visi yang baru, menganggur. Nggak langsung take action. That's why sebelum hari ini Stronger diajarin I do dulu. Ayo tinggalkan zona nyamanmu. Kalau dulu online jadi zona nyamanmu, pastikan sekarang sudah cerai dengan namanya online. Ibadah online gitu ya buat kalian di Sidoarjo. Yang di satelit lain, nantikan ya. Tapi ayo belajar sama-sama untuk tinggalkan zona nyamanmu. Kenapa? Kalau kalian nggak dibangkitkan, siapa yang jangkau generasi kalian? So I do itu bicara tentang ayo melangkah. Tapi dalam melangkah tidak mudah. Nehemia pun juga sama. Setelah dibagi semuanya, pembangunan dimulai, pasal yang keempat kita baca ya. Ternyata ada orang-orang yang tidak suka. Ada orang-orang yang menentang. Ada orang-orang yang tidak sepaham. Ya, pasal yang keempat. Ya, kewaspadaan terhadap orang-orang yang menentang pembangunan. Ayat pertama, ketika Sanballat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkata Tobia, orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Wow. Setelah dapat, ternyata di dalam pemakaian Tuhan terhadap Nehemia, kan Nehemia kan dapat hadiah dari Tuhan, benar ya, untuk bangun tembok kembali. Ternyata Tuhan itu izinkan loh, untuk ada orang-orang yang tidak sepaham. Kadang-kadang ketika kita mengikut Tuhan, kita tuh mesti tanya ya, selalu bertanya, Tuhan kenapa ya? Kok rasanya susah ya? Kenapa ya? Tuhan itu kadang-kadang, kita pernah nggak kalian kepikiran bahwa Tuhan itu aneh. Tuhan itu kasih visi, tapi untuk menjangkau visi itu selalu ada tantangan. That's weird. Kenapa? Karena harusnya kalau Tuhan mau kasih visi, bisa nggak Tuhan langsung kasih percepatan ke ujung sana? Menurut kalian bisa nggak? Bisa. Lebih mudah nggak? Jauh lebih mudah. Bahkan jauh lebih mudah kalau Tuhan sendiri yang turun tangan. Nggak perlu pakai kita. Kita ini birokrasinya lambat. Kita ini menunda-nunda. Besok aja. Akhirnya lupa. Tapi kenapa Tuhan masih percaya sama kita semua? Satu aja jawabannya. Karena Tuhan mau kita semua bertumbuh, katakan bertumbuh. So, poin pertama hari ini. Poin pertama adalah the struggle is real. Masalah, tantangan, itu selalu ada. Mau itu visi Tuhan, mau itu cita-citamu. There's always be an obstacle, selalu akan ada masalah. Selalu akan ada halangan. Tapi let me tell you something. Kalau engkau melihat temboknya, kalau engkau fokus ke tantangannya, tidak akan sampai. Tapi kalau engkau fokus pada apa yang dibalik tembok itu, pasti ada kemuliaannya. Amin. Amin. Struggle-nya nyata. Dan struggle itu tiap orang beda-beda, nggak bisa dipukul rata. Ada orang yang merasa bahwa struggle-ku jauh lebih berat daripada dia. Dia jauh lebih ringan, lebih enak dia. Hei, siapa bilang? Setiap tantangan yang Tuhan izinkan tidak pernah melebihi kekuatan kita. Artinya apa? Kalau engkau diizinkan ngalami itu, it means
engkau bisa melewatinya. Pertanyaannya, mau nggak melewati? Menurut kalian, Nehemia ketika ada tantangan, bisa nggak memilih untuk menyerah? Ayo Kak Bintoro tanya. Bisa loh. Bahkan nggak menutup kemungkinan, aduh banyak yang nggak setuju ya. Kayaknya aku balik aja deh ke kerajaan. Oh bisa. Siapa bilang nggak bisa? Tapi apa Nehemia pikirkan? Enggak. Aku mau tembok ini jadi, karena ini Tuhan yang taruh di hati. Sama kayak kita, hari ini mungkin kalian dapat visinya. Mungkin minggu pertama sudah dapat visinya dari Kak Novi. Oh iya ya, kita harus dipakai Tuhan. Minggu lalu juga dapat visinya, oke mulai melangkah. Tapi untuk melangkah jauh, diperlukan hati yang mau menghadapi tantangan. Teman-teman, tantangan itu dihadapi, bukan lari. Kalau dosa larilah, paham ya? Kalau itu dosa lari, go. Sama seperti Yusuf, go away, just go. Tapi kalau tantangan, lewati. Karena apa? What doesn't kill you makes you stronger. Apa yang tidak membunuhmu membuatmu kuat. Kenapa? Perumpamaan yang paling sederhana ya. Kalian di sekolah selalu naik kelas kan? Benar ya? Coba bayangin kalau di sekolah tidak ada kenaikan kelas, cuma ada satu level, semua level sama. Terus belajarnya cuma penjumlahan, perkalian, pembagian, apalagi pengurangan. Kalian bakal belajar nggak setiap minggunya? I don't think so. Kenapa? Karena sudah ahli. Sudah jadi zona nyaman. Tapi ketika naik kelas, dulu cuma pembagian, pengurangan, perkalian gitu ya. Penjumlahan. Sekarang ada akar-akaran gitu kan. Ada kuadrat gitu kan. Nanti SMA tambah ada logaritma apa gitu kan. Mulai mikir matematika ini buat apa coba ya kan. Kenapa? Itu buat kalian berkembang tanpa disadari. Dulu bagi kalian pecahan susah. Bingung pembilang penyebut yang mana. Sekarang tutup mata sudah tahu pembilang yang mana, penyebut yang mana. Benar? Tapi kalau kalian gak ngelewati bisa enggak? Gak bisa. That's why Tuhan izinkan tantangan itu ada. Supaya apa? Supaya Tuhan pengen kalian tahu bahwa aku mau pakai kamu besar. Tapi enggak semua orang mau melewati prosesnya. Hanya orang-orang yang punya hati, yang mau melangkah, yang mau berjuang, yang bisa melewati prosesnya. Amin. Dalam setiap visi atau mimpi pasti punya tantangan. Setiap tantangan itu nyata dan setiap tantangan orang beda-beda. Itu di Nehemia 4 ayat 1 sampai 2. Tantangannya Nehemia apa? Pihak-pihak oposisi yang gak suka. Mungkin tantangannya kita bukan itu. Tantangannya kita mungkin apa? Keluarga yang gak support. Mungkin di antara kalian ada keluarga-keluarga yang gak support ibadah, gak support connect group gitu ya. Gak apa-apa. Hadapi. Bukan berarti kalian menjadi kurang ajar, lalu gak sopan. Bukan. Tapi kalau kamu tahu bahwa Tuhan itu nyata, bahwa kamu cinta sama Tuhan, oh pasti kamu akan mengusahakannya kok. Hadapi. Dan Kak Bintoro percaya ketika kalian hadapi tantangan satu demi satu, pasti semuanya berubah. Amin. Paham enggak? Tantangannya nyata. So harus dihadapi. Hadapilah dengan ya nyata. Jangan cuma berdoa gitu ya. Tuhan aku berdoa kuatkan hatiku gitu ya. Itu betul, iya. Benar. Tapi hadapi. Kalau hari ini keluarga gak support. Hadapi dengan apa? Tunjukkan teladan. Kasih teladan. Kasih tahu kalau ikut Tuhan itu ini loh, walaupun kau benci sama aku, walaupun mungkin papa mama gak setuju, oh I still love you just the way you are gitu ya. Atau apalagi mungkin sekolah tidak mendukung, teman-teman gak support, teman-teman mungkin menghina gitu ya. Jadiin teladan, tetap bantu mereka. Jangan malah ikut menjatuhkan. Itu hadapi tantangan. Nehemia gak berhenti di situ gitu ya. Kalau kita lanjut ya, keempat. Lanjut ya Allah kami dengarlah bagaimana kami dihina, balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri dan serahkan mereka menjadi jarahan dan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka, jangan kau hapus dari hadapanmu karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Lihat, perhatikan ayat 6. Tetapi
Kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu karena seluruh bangsa bekerja dengan apa? Segenap hati. Apa yang membuatmu kuat itu apa yang di dalam. That's why firman Tuhan katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. This is your life. Kalau dalammu kuat depan mau badai apapun, kau pasti bisa lewati. Tapi kalau yang di dalam tidak kuat, mau angin sekecil apapun, sepoi-sepoi ngantuk jatuh. Voltage, come on. Punya hati yang teguh gitu loh. Jangan sekali-kali atas, bawah, up and down, up and down, up and down. Kalau dapat impartasi up. Kalau sudah lewat impartasi down. Kalau ada pertemuan CT gitu up. Habis itu down. Jangan. Nehemia di oposisi, nggak berhenti. Oh, we keep building. Nehemia bilang, enggak, kita nggak berhenti. Come on, tetap jalan, go. Lakukan bagianmu. Akhirnya apa? Setengah tinggi. Jadi temboknya separuh. Apakah berhenti? No. Tidak berhenti. Ya. So, hadapi tantangannya. Kita buka di Yesaya 41 ayat 10. Ya. Hadapi. Kenapa harus dihadapi? Karena sebetulnya ya, ikut Tuhan itu enak. Sebetulnya ya, kalau Tuhan kasih tantangan, selama ini bukan dari dosamu, listen carefully. Selama itu bukan dari dosamu, selama itu memang Tuhan izinkan proses itu terjadi dalam hidupmu, pasti bisa lewat. Amin. Kalau itu dari dosamu, hadapi konsekuensinya. Kembalilah, bangkitlah, balik. Tapi kalau kamu merasa bahwa ini bukan dosa, ini memang proses, go, just go. Keep your heads up. Pandanglah Allah yang di depan. Berjalanlah, hadapi. Karena Allah yang memberi kemenangan. Amin. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut. Sebab apa? Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang tangan. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa apa? Kemenangan. Kalau baca Alkitab itu sebenarnya itu kita tuh mesti tahu kok ujung-ujungnya. Betul ya? Kayak Daud lawan Goliat, Yusuf dalam pencobaan. Mesti ujungnya apa? Kemuliaan. Makanya Kak Binto mau ajarin, kalau kalian lihat perjuangan, kalau kalian lihat tembok di depan, jangan lihat temboknya. Lihat di belakangnya, look behind the wall. Ada kemuliaan apa di sana? Amin. Sama seperti Yosua Kaleb, 10 orang bilang orangnya besar-besar, gak bisa masuk. Yosua Kaleb tidak lihat itu, Yosua Kaleb lihat susunya, madunya. Negeri yang berkelimpahan kalau Allah memberi kita yang akan menduduki ini. Amin. Bagianmu hadapi. Face it. Karena dikatakan di Matius 11 ayat 29 sampai 30 gak usah dibuka biar multimedia aja yang bantu gitu ya. Matius 11 ayat 29 sampai 30 dikatakan apa? Karena yang kuberikan kepadamu itu ringan. Gak berat. Artinya apa? Tantangan yang tak kasih tidak memberatkanmu sedikit pun tidak. Tapi namanya beban. Ya tetap kerasa. Tapi tidak berat kok. Sama kayak kamu olahraga kan. Kalau kamu tidak pernah olahraga. Lama-lama kan badan membesar kan. Atau mungkin ada orang yang disabilitas gitu ya. Kalau nggak bisa berjalan. Otot kakinya kan mengecil ya. Karena apa? Karena nggak pernah dipakai sama. Kuk itu diberikan supaya manusia romo itu berjalan. Come on, come on, come on. Supaya manusia itu jadi berotot gitu ya. Supaya manusia romo itu terus kuat. That's why Tuhan bilang, tapi Tuhan bilang, kuk yang kuberikan padamu itu ringan. Don't worry, I am here. You can always look at me when you are down and upset. Kamu bisa selalu memandangku ketika kamu merasa down. Ataupun merasa gak enak gitu ya. Guys, come on. Siapa yang mau dipakai Tuhan luar biasa? Amin. Hari ini bukan kebetulan. Kenapa sih kok ibadah perdana Voltage the Book of Nehemia? Kalau waktu itu Nehemia membangun tembok Yerusalem. Sekarang kita membangun ibadah Voltage yang luar biasa.
Ibadah voltage dari tahun 2013 sampai terakhir kemarin 2019 sudah luar biasa. Tapi ketika pandemi Tuhan izinkan dirobohkan kembali. Supaya apa? Supaya Tuhan mau bangun lebih gede. Dan it's you. Itu bagianmu. Amin. That's why perhatikan baik-baik. That's why setiap every week gitu ya. Tiap hari kamu dengan firman, perhatikan dengan hati yang siap. Bawa catatanmu, bawa HP-mu. Mungkin kalau kamu catat di HP, go just write it on your phone. Tapi jangan cuma dicatat terus dilupakan. Bacalah itu, renungkan kembali. Supaya kamu tahu apa yang Tuhan mau di dalam hidupmu. Amin. Nangkep sesuatu sampai sini. Poin pertama, the struggle is real. Jadi hadapi. Jangan kabur. Kalau dosa kaburlah. Oke? Tapi kalau tantangan hadapi. Amin. Excited ya? Sampai sini ya. Lanjut. Poin kedua. Sudah dapat sesuatu ya? Oke, poin kedua. Poin kedua, to be strong it is a decision. Untuk menjadi kuat itu keputusan. Katakan keputusan. Jadi bukan otomatis. Nggak ada orang yang dipakai Tuhan, itu otomatis dipakai. Nggak ada. Pasti Tuhan tanya, mau atau enggak? Sama seperti Musa, ketemu Tuhan, diizinkan, tanya, mau enggak pergi? Ayo pergi, tapi Musa berdebat, bla gitu kan? Akhirnya Tuhan marah gitu ya. Sama seperti siapa? Yusuf dapat mimpi. Yusuf dapat mimpi enggak langsung dipakai besar. Lewati prosesnya. Kalau enggak mau juga bisa gagal kok. Nehemia juga sama. Nehemia tahu kabar tentang tembok Yerusalem. Hatinya gundah gulana. Visi datang di hidupnya. Tapi kalau dia enggak ambil, ya enggak akan berjalan. Tembok enggak akan terbangun. Dan kalau oposisi datang dia memutuskan berhenti, ya sudah. Enggak ada ceritanya tembok Yerusalem terbangun kembali. So untuk menjadi kuat, itu keputusan. Amin. Sebenarnya kita itu terlalu terkotak-kotakkan dengan ini loh. Siapa yang selalu bilang kayak gak bisa kak. Aku gak bisa, aku tidak terlahir untuk itu gitu. Kita itu sering terkotak-kotak, padahal Tuhan itu cuma tanya, kamu mau atau enggak? Kalau kamu mau, bisa. Gak expert, mungkin gak setajam orang yang memang dikasih karunia itu, tapi pasti bisa. Minimal bisa. So tak tanya hari ini, mau jadi kuat gak dalam kegerakan? Mau jadi kuat gak di dalam Tuhan? Mau gak jadi orang-orang yang berdiri sampai akhir? Sama seperti Abraham di depan Tuhan bilang, Tuhan kalau ada 50 orang Tuhan, 50 orang. Mau gak kamu berdiri untuk generasimu? Mau? Yang mau bisa angkat tangannya? Oke, thank God. Ya, come on. Kalau mau, putuskan. Ayo jadi kuat. Orang kuat itu gak otomatis gitu ya. Orang kuat bukan soal bisa atau gak bisa, tapi soal keputusan pribadi. Orang kuat bukanlah orang yang selalu menang. Dengar ya, bukanlah orang yang selalu menang, tapi orang yang selalu mau bangkit dan belajar. Kalau dibuka semua dapurnya gitu ya kakak-kakak, gak sempurna kok. Trust me, gak ada orang yang sempurna. Percayalah, selama kaki masih menatap di tanah gitu ya, kita juga bisa jatuh. Kita juga punya kelemahan. Tapi keputusan pribadi untuk bangkit, itu yang membedakan. Semua orang tahu dosa enggak? Menurut kalian tahu enggak? Tahu kan? Apa yang membedakan orang tahu dosa dan yang dipakai Tuhan? Keputusan untuk bangkit kan? Keputusan untuk aku enggak mau hidup dalam dosa. Oke aku jatuh, tapi aku bangkit harus jauh lebih kuat. Firman Tuhan katakan kan, 7 kali orang benar jatuh, 7 kali ya bangkit. Bukan jatuh tambah delosor. Apa delosor itu ya? Tambah dijatuh-jatuhkan. Menetap di tanah gitu ya. Aduh aku jatuh. Aduh ya wis lah ya. Kan firman Tuhan katakan, daripada suam-suam kuku, sekalian kalau panas ya panas, dingin-dingin. Hati-hati loh, jangan salah menafsirkan firman Tuhan loh ya. Bukan berarti kalau berdosa sudah dosa sekalian, jahat sekalian. Oh no, be careful with that. Enggak, kalau jatuh bangkit. Paham enggak sampai sini? Bangkit. Ayo berdiri.
Bukankah engkau sudah tahu bahwa Tuhan itu Allah yang mengampuni? Bukankah di firman Tuhan dikatakan, sebab aku ini setia dan adil, barang siapa mengaku dosamu akan diampuni. Aku bisa mengubah dosamu yang merah seperti krimis jadi putih seputih salju dan bulu domba. Kenapa memutuskan untuk jatuh di tanah? Untuk laying on the ground. Why? Kenapa? Come on. Ya, itu keputusan. Kalau hari ini kamu terikat dalam dosa, putuskan mau keluar atau enggak. Kalau mau, ayo berusahalah. Tapi kalau dari hati enggak mau ya, kamu akan laying on the ground. Mau orang lain bilang apa, pemimpin kasih tahu gitu ya. Pemimpin kalau ngomong gitu ya, itu dari A sampai Z gitu ya. Kadang-kadang ada beberapa pemimpin juga bilang, iya ya apa ya aku ya. Ya apa ya kak ya, sudah tak kasih tahu sih kak. Tapi ya gitu kak, enggak mau orangnya lah. Terus nanti kalian tuding keadaan, iya ini karena si A, si B, si C. Padahal itu keputusanmu untuk laying on the ground. Voltage, kalau kalian menghadapi sesuatu, jangan menyalahkan keadaan. Itu paling gampang, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Tapi dengar baik-baik, orang yang selalu menyalahkan keadaan, orang yang selalu menyalahkan tantangannya, gak akan berjalan kemana-mana. Punya teman kayak gitu? Pasti ada 1-2, Tuhan kasih tahu. Gak akan melangkah kemana-mana. Makanya, putuskan hari ini. Mau jadi kuat gak kalian? I hope so. Supaya 45 menit Kak Bintoro khotbah itu gak sia-sia gitu loh. Come on. Jadilah kuat. Amin. Karena untuk menjadi kuat, itu apa? Keputusan. It is a decision that you make. Amin. Ya. Nah, di cerita Nehemia ini yang mana gitu ya, di ayat 18. Gitu ya, kita lihat ya. Pasal 4 ayat 18, lihat ini keputusan. Nehemia bisa gak berhenti? Bisa. Lama-lama pasti pemberontakannya makin luar biasa kan. Tapi lihat apa yang dilakukan Nehemia. Setiap orang yang membangun bekerja dengan apa? Berikatkan pedang pada pinggangnya dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, pekerjaan ini besar dan luas. Dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berarti kumpullah ke sana mendapatkan kami, Allah kita akan berperang bagi kita. Tantangannya naik. Mereka tidak menyerah. Mereka pikirkan, oke, ini sudah mulai keterlaluan ini pihak oposisi. Gimana ya? Ya sudah. Oke, yuk ikat pinggang, bawa pedang. Buat apa bawa pedang? Kalau ada oposisi, mereka yang perang. Tangan kanan bangun gitu ya. Mungkin tangan kiri bangun, tangan kanan pedang. Itu melelahkan. Menurut kalian, bangun itu sudah capek enggak? Capek. Sekarang udah ada alat-alat yang lebih maju gitu ya. Ada traktor, ada apa gitu kan. Dulu di zaman mereka, manual. Sudah manual, bawa pedang lagi. Tapi lihat sampai akhir, enggak ada yang komplain. Karena mereka tahu apa yang Tuhan taruh di hati mereka. Mereka tahu ujungnya ini kemana. Tembok harus dibangun kembali. Kak Bintoro tanya sama kalian. Kalian tahu gak ujungnya voltage kemana? Tak kasih tahu ya. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Oh I hope Kak Bintoro berdoa. Ketika nanti sudah dikasih tongkat estafet ke kalian. I hope DNA-nya voltage tetap sama. Ibadahnya yang menginspirasi. #NoOrdinaryChildren Church itu tetap ada. Amin. Kak Bintoro mau dengar suatu saat ibadah voltage. Oh ya ibadahnya yang menginspirasi itu ya. Ibadah yang keren itu ya. Kalau orang dengar voltage itu segan. Oh iya ya itu ibadah. That is ibadah. Oh ibadah voltage ya ibadah yang antusias itu ya. Yang lompat-lompat itu ya. Oh ibadah yang anak-anaknya dengar dengan baik ya firman Tuhan. Oh ibadahnya yang anaknya jadi teladan ya. Itu dananya ibadah voltage. Enggak selamanya kakak di depan. Enggak selamanya Kak Bintoro khotbah. I'm not forever preaching for you. Someday you are the one who preach for us. Suatu saat kalian yang khotbah di depan kita semua. Amin. Makanya hari ini diajari. Stronger. Karena untuk di titik ini pun kakak-kakak juga bayar harga mahal. Trust me. Gak mudah jadi kakak-kakak. Tapi buat kalian kakak-kakak, don't stop. Come on, keep moving, come on. Jalan. Berhenti sebentar istirahat gak apa-apa, tapi jalan lagi.
Ada banyak anak yang mengikutmu, hei kakak. Ada banyak orang mengikutmu, ada banyak massa mengikutmu. Ada generasi di belakangmu, hei kakak. So kalau kamu mau jatuh, pikirkan beribu-ribu kali. Ada berapa banyak jiwa yang jatuh. Ingat, ketaatanmu bisa memberkati, tapi kejatuhanmu bisa menjatuhkan orang juga. Amin. Ya, so to be strong, it is a decision. Amin ya. Sampai sini dapat sesuatu. Nah, terus kuat itu gimana? Kuat itu harus gimana sih, Kak? Kuat itu ada dua. Satu, ini masih poin yang sama ya, being strong is a decision. Kuatlah bersama-sama. Katakan bersama-sama. Together we are stronger ya, tahu ya kata-kata itu ya, mungkin pernah dengar. Kuatlah bersama-sama. Ketika kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian, akan lebih mudah untuk tidak menyerah. Benar ya? Ketika kamu tahu bahwa kamu mengejar visi yang sama bersama teman-temanmu, your best friend, akan mudah untuk nggak menyerah. Karena apa? Karena bisa saling menopang. Come on, ayo. Gak apa-apa wis kamu jatuh, ayo tak bawa wis. Tak bawa, ayo tak bangkit, ayo tak gandeng ya. Let's keep moving forward together until the end. Kuatlah bersama-sama, kuatlah dengan tim Anda, tim kalian. Ya. Artinya apa? Kuatlah di dalam CG, connect group. Kalau kalian punya CG, bertumbuhlah. Jangan CG itu hati itu setengah hati. Aduh CG lagi. No. Sungguhan, Rek. Kakak-kakak itu pengen CG onsite itu pengen banget. Tanya tuh TL, kalau bisa onsite ya onsite mereka gitu ya. Tapi keadaan gak memungkinkan. That's why kalau online pun, ayo CG lah dengan sungguh-sungguh. Jangan turn off your camera. Jangan dimatikan kameranya. Kenapa sih? Kak Bintang sekalian tanya aja di hadapan Tuhan gitu ya. Kenapa sih kok suka turn off kamera? Ngerjain apa kalian? Tahu nggak kalau CG itu hari itu dan jam itu? Berubah-berubahkah jam CG-nya? I don't think so. So kenapa kok nggak dikerjakan sebelum CG atau sudah CG? Voltage? Dengar baik-baik. Kamu bertumbuh atau nggak bertumbuh? Itu urusan pribadi. Kakak-kakak gak bisa ikut campur. Kakak-kakak cuma bisa kasih firman yang terbaik, pelayanan yang terbaik. Tapi sisanya it's on your hand. Oke? Paham sampai sini? Ya. Be strong as a team. Gitu ya. Di Galatia 6 ayat 2, berjuang bersama-sama dengan saudara seiman, kita akan lebih mudah melewati tantangan bersama-sama. Itu di Galatia 6 ayat 2 itu dikatakan apa? Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Bertolong-tolonglah. Kalau ada saudara seimanmu yang lagi lemah, kuatkan mereka. Ayo, bisa yuk. Kan gitu kan, yuk bisa yuk. Gitu kan biasanya kan. Yuk bisa. Kuatkan mereka. Jangan semakin diintimidasi. Waduh, kamu jatuh dalam dosa. Wah, wes Tuhan gak mau terima. Jangan. Don't. Kuatkan. Kalau ada temen yang gak ada yang CG, cari. Kenapa gak ikut CG? Why? Ada masalah, tak ada yang bisa tak bantu doa lah. Jangan cuma kakak-kakaknya yang cari. Cari. Itu timmu, itu yang buatmu kuat bersama-sama itu. Orang-orang yang berangkat bersama-sama di hari Sabtu. Amin. So, ayo. Bertumbuhlah bersama-sama, sama-sama menanggung beban. You need to be strong as a team. You need to be strong together. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Dikatakan di Kejadian Menara Babel, tidak ada yang tidak dapat mereka lakukan selama ada kesatuan hati. It is a strong things. Unity. Unity itu sesuatu yang kuat. That's why bersatu, gandengan. Bukan gandengan tangan, tapi dengan roh bergandeng bersama-sama. Berdoalah buat teman-teman CG-mu. Berdoalah buat teman-teman gerejamu gitu ya. Atau teman-teman di sekolahmu, berdoalah. Supaya apa? Supaya nanti 2030 bisa bareng-bareng. Dan sampai selamanya. Amin. Paham sampai sini?
Nah, tipsnya apa untuk jadi kuat bersama-sama? Ada 3 gitu ya, Kak Bintoro tulis. Tadi sudah Kak Bintoro singgung yang pertama ya. Yang pertama, punyailah komunitas yang tepat. Kalau komunitasmu nggak tepat, akan melemahkan. So you need to choose your community. Pilihlah teman-temanmu. Pilihlah apa ya, bukan teman-teman, apa grupmu. Kalau enggak punya teman di sekolah, ya di CG aja. It is enough, more than enough I think. Gak apa-apa kok. Yang penting apa? Yang penting kamu enggak jatuh dalam dosa. Amin. Paham sampai sini? Pilih komunitasmu. Karena apa? Kalau komunitasmu enggak tepat, kamu akan terpengaruh. 2 sih pilihannya, kamu mempengaruhi atau dipengaruhi. Tapi kebanyakan kita yang dipengaruhi. So, daripada ambil resiko, lebih baik pilih yang oke aja komunitasnya. Seperti Connect Group. Amin. Siapa yang udah join CG bisa angkat tangannya? Oke. Good. Sudah join itu sudah bagus. Langkah pertama. Itu langkah pertama. Tapi Kak Bintoro mau tantang gak cuma join, tapi bertumbuhlah di CG. Amin. Ya. Oke. Terus, be strong as a team. Gimana caranya? Pilihlah siapa yang kita dengarkan. Be careful who is. Hati-hatilah siapa yang kamu dengarkan gitu ya. Artinya apa? Gak semua orang itu bisa ngomong di hidup kita. Ingat Roma 10 ayat 17 dikatakan gitu ya. Sebab iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Artinya apa? Kalau dibalik gimana? Sebab dosa atau kebiasaan buruk timbul dari kata-kata yang jahat. Guys, gak semua teman-temanmu bisa kamu dengar. Kak Bintoro bukan bilang berarti best friend gak bisa didengar. Enggak. Tapi please, choose your friend wisely. Pilihlah teman-teman yang bijak. Pilihlah orang yang selalu mengingatkanmu, yang menegurmu. Kalau kamu salah ditegur, bukan didukung. Wah, aku habis dipukul temanku ini. Enaknya gimana ya? Balas aja bro, balas. Itu berarti bukan orang yang baik, bukan teman yang baik. Karena apa? 1, dia akan buatmu lukanya bertambah. Kamu jotos temanmu kan, dijotos balik kan. Awalnya lebam 1 jadi lebam 2 kan. Tambah sakit kan? Ayo. Kedua, rantai itu gak akan putus. So pilihlah siapa yang kamu dengar hari-hari ini. Choose your friend wisely. Kalau itu kakak, dengarkan mereka. Gak mudah loh jadi kakak. Dengerin. Amin. Dengerin siapa di dalam hidupmu. 1 pasti Tuhan lah ya. Lewat mana? Lewat firman Tuhan. Makanya dibaca. Atau lewat doa gitu ya. Kedua, siapa yang bisa kamu dengerin? Orang tuamu. Please listen to them. Sekalipun mungkin ada banyak gak cocoknya ya orang tua. Tapi dengerin mereka. Gak mungkin lah ada orang tua yang menjatuhkan anaknya. Dengerin. 3 siapa? Pemimpin rohani, kakak-kakak di gereja. Listen to them. Gak sempurna sih. Tapi mereka berusaha loh untuk kamu. Mereka berdoa loh untuk kamu. So listen to them. Jangan ngambek. Kak Bintoro gak pengen lihat anak-anak Voltage itu dibilang itu ngambek gitu ya. Sudah cerita terus kakaknya kasih saran, berubah emosinya kayak gini. Ngambek gitu ya. Di chat gak dibales gitu. Jangan. Kalau kita tegur kok. Percayalah, teguran kita setegas-tegasnya masih jauh lebih halus daripada orang dunia yang ngomong. Kalau lihat orang dunia itu, aduh dihancurin sungguhan. Udah dibunuh karakternya. Makanya dengerin kita. Amin? Ya, terus tips yang ketiga, datang ibadah bersama-sama. Ibadah itu penting. Yuk datang ibadah bareng-bareng ya. Kalau ibadahnya berangkatnya rame-rame kan lebih seru ya. Kak Bintoro kangen gitu ya, angkot-angkot kembali lagi gitu ya di Voltage Sidoarjo ya. Seru gitu ya, lihat kalian ada yang nyanyi-nyanyi sebelum ibadah gitu ya. Ada yang main games, ada yang apa. Ayo berangkat bareng ya. Amin. Kalau kalian bisa berangkat sendiri, punya kendaraan yang bisa jemput temennya, dibantu jemput ya. Amin. Pelayanan itu gak harus di mimbar kok. Pelayanan itu gak harus jadi singer, PAW, gak harus jadi multimedia. Kamu jemput temenmu, itu sudah pelayanan kok. Kamu udah dipakai Tuhan kok. Jangan salah. Jangan-jangan dari setiap minggu kamu cuma jemput temenmu, ternyata temenmu dipakai Tuhan besar. Itu buahnya siapa? Buahmu. So jangan remehkan ya. Mau gak sepakat untuk datang ibadah bersama-sama? Amin.
Tapi dibicarakan dulu sama orang tua ya, jangan dipaksa. Ya, karena ada pandemi dan segala macamnya. Tapi ayo, kalau bisa bersama-sama. Amin, nangkep sesuatu sampai sini? Belajar sesuatu? Satu poin terakhir ya. Poin terakhir dari being strong is a decision gitu ya. Be strong even if you are alone. Sudah bersama-sama, sekarang kuatlah ketika sendirian. Most of the time kita itu sendirian. Benar ya, apalagi online kita sendirian. Tapi bukan berarti ketika kamu sendirian, bukan berarti kamu kompromi sama dosa. Amin. So, sendirian itu bukan alasan untuk kamu jatuh dalam dosa. Kenapa? Kalau kamu jatuh dalam dosa, kamu semakin terintimidasi, makin susah berbangkitnya. Makanya daripada jatuh, mending gak jatuh sama sekali. Makanya larilah. Gak apa-apa kok, lari itu gak salah kok. Lari itu gak berdosa kok. Lari itu bukan pengecut, tapi lari itu berhikmat. Kalau sudah tahu gak kuat, just run. Makanya kisah Yusuf ditulis supaya kalian tahu bahwa Yusuf pun yang kuat lama-lama goyah. Makanya lari. Amin, voltage? Ya. Ayo, ketika sendirian pun jangan goyah. Di Nehemia 14 dikatakan ku amati semuanya lalu bangun berdiri dan berkata pada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, janganlah kamu takut terhadap mereka, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak laki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Maksudnya apa? Andalkan Tuhan. Di masa sendirian justru kita harus makin mengandalkan Tuhan. Makanya bangun hubungan pribadi sama Tuhan. Guys, come on. Bangun saat teduhmu. Mau sampai kapan kamu bergantung sama orang lain? Mau sampai kapan kamu bergantung sama teman-teman CG? Kalau teman-teman CG on fire, kamu on fire. Tapi kalau teman-teman CG lagi gak ada suara, kamu ikut gak ada suaranya. Kenapa kok Kak Bintor harus ajarin kuat sendirian? Karena at the end of the day, akan ada waktu. Kamu cuma punya dirimu dan Tuhan. Akan ada masa di mana Tuhan izinkan mungkin orang-orang terdekatmu gak bisa dihubungi. Mungkin pemimpin lagi sibuk. Tapi jangan goyah, berjalanlah teguh. Makanya Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatlah dan teguhkan hatimu. Caranya gimana? Datang hadirat Tuhan, masuk hadirat Tuhan. Kalau gak kuat, kalau dengan sendirian kamu gak kuat, keluar. Cari orang lain, cari kesibukan. Amin. Most of the time ketika kita sendirian, kadang-kadang itu jadi, bukan kadang-kadang ya, itu jadi alasan yang paling besar kita kompromi sama dosa. Dan itu yang buat kita gak pernah kuat. Kenapa? Karena kompromi. Amin. Paham gak sampai sini? Ya. Kita buka di Mazmur 18 ayat 2. Buka ya, buka bersama-sama ya. Kalau ini kita buka bareng-bareng aja ya. Mazmur 18 ayat 2. Terlalu cepat? Enggak ya? Nangkep sesuatu ya? Belajar sesuatu ya? Amin? Ya, I hope enggak terlalu cepat ya. Mazmur 18 ayat yang kedua. Gitu ya. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung perisaiku, tanduk keselamatanku dan kota bentengku. Ayat yang ketiga. Se-available-nya pemimpin di hidupmu, se-available temanmu di hidupmu, tidak bisa mengalahkan Tuhan yang selalu ada di hidupmu. Amin. So, ayo bangun hubungan yuk sama Tuhan yuk. Siapa yang mau bangun hubungan sama Tuhan? Bisa angkat tangannya. Ya, andalkan Tuhan. Itu the best advice yang bisa Kak Bintoro kasih. Kak Bintoro tuh gak bisa kasih advice apapun selain andalkanlah Tuhan. Kenapa? Karena ada masa di mana Kak Bintoro mungkin gak bisa reach out kamu. Kakak-kakak mungkin gak bisa reach out. Bukan gak mau, tapi gak bisa. Mungkin kesibukan, mungkin apa. Paham ya?
Tapi di masa-masa itu Kak Bintoro berdoa. Semoga kalian justru lari ke Tuhan, cari Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh. Amin. Ya. Oke, sebagai penutup tips jadi kuat saat sendirian. Yang pertama, bangun hubungan intim dengan Tuhan setiap hari. Yang kedua, jangan buka celah apapun. Artinya apa? Kalau kamu tahu kamu lemah di area menggosip gitu ya. Biasanya kan cewek-cewek kumpul pada, oh iya, gitu kan. Terus ada anggota yang gak datang biasanya diomongin kan. Nah, kalau kamu udah kuat sudah mau keluar, pergilah ke kantin. Atau ngapain. Atau kalau apa, kalau celahmu apa lagi gitu ya. Kamu suka marah. Udah tersinggung nih hati. Gitu kan. Ya udah. Jangan deketi orang yang buat kamu jengkel. Paham ya maksudnya Kak Bintoro ya? Kalau kamu masih belum bisa kontrol emosimu, jangan sampai kamu deketi dulu hal-hal yang buat kamu marah. Gak apa-apa, belajar pelan-pelan. Tapi jangan buka celah. Buka celah itu apa? Oh kan Tuhan bersertaku ya kan? Aku masih bisa melewatinya. Ya bisa gitu ya, awal-awal kuat lama-lama, kok makin lama makin goyah, jatuh. Jadi lebih baik jangan buka celah. Kalian yang tahu kok kelemahan kalian sendiri apa. Bener ya? Kalian tahu kan kelemahannya sendiri apa? Jangan dideketi ya, jauhi. Oke? Lalu yang terakhir ya sama gitu ya. Yang tadi Kak Bintoro sudah ulangi berkali-kali. Lari kalau nggak kuat. Amin. Paham sampai sini firman Tuhannya? Boleh ditutup Alkitabnya? PAW boleh maju ke depan. Diberkati nggak sama firman Tuhannya? Yang diberkati bisa lambaikan tangannya? Ya. Jangan lupa minggu depan Unstoppable. After we talk about stronger, let's move together. Dan bersama-sama kita jadi orang yang tidak bisa dihentikan. Bukan tidak bisa dihentikan untuk perkara yang jahat atau perkara yang negatif. Tapi jangan sampai kita tidak bisa, tapi jangan sampai ada yang menahan kita untuk membawa kebangunan rohani di Voltage. Amin. Siap? Online pun juga sama. Listen carefully. Apa yang kamu lakukan hari ini di kotamu. Setiap ibadah onlinemu, setiap minggunya. Itu jadi benihmu untuk revival di kotamu. So listen to me carefully. Kota-kota, gereja-gereja satelit. Setiap minggu kamu CG, setiap minggu kamu ibadah online, setiap minggu kamu usahakan untuk ajak temanmu. Itu jadi benih, itu jadi batu bata yang Tuhan lihat setiap minggunya. Untuk bawa revival di kotamu. Sidoarjo juga sama, dengar Sidoarjo. Memang kita sudah di depan, we are moving ahead, one step. Tapi Kak Bintoro gak mau kita berhenti sampai di sini, amin. Kak Bintoro mau berpuluh-puluh tahun pun ibadah Voltage Sidoarjo tetap sama DNA-nya. Hatinya sama. Orang lama semakin menginspirasi, orang lama semakin diurapi. Orang baru bertambah. Gak ada yang berguguran. Karena menjadi kuat itu keputusan hati. Amin. Mau gak untuk hari ini, kita udah belajar di stronger ya. Mau gak di waktu-waktu ini, Kak Bintoro minta ketika worship ini, kita doa buat revival yuk. Mau gak? Would you? Oke? Revival story ya. Ayo semuanya kita berdoa ya. Syaka bakataka ya ralama ya syaka mayara lama ya rama. Ya ralama ya syaka mayara lama ya ralama ya rama. Syaki bayara ya lama. Tuhan ajari kami untuk menjadi kuat ya Tuhan untuk generasi ya Tuhan. Syiki bayara ajari kami menjadi kuat ya Tuhan untuk seperti Nehemia ya Tuhan. Yang membangun tembok ya Tuhan. Kami tidak mau berjuang sendirian. Kami tidak mau egois ya Tuhan. Kami tidak mau berdiri diselamatkan sendirian. No Tuhan. Sebab DNA kami ya Tuhan menjangkau orang-orang. We are God's top agent ya Tuhan. Kamilah agen-agen Tuhan yang dipakai. Syiki bayara So Tuhan aku berdoa buat setiap Voltage tempat ini dan yang live streaming ya Tuhan. Aku patahkan setiap ikatan yang mengikat dalam nama Yesus ya Tuhan. Aku patahkan dosa, aku patahkan kompromi, aku patahkan kutuk dalam nama Yesus ya Tuhan. Biar ini jadi starting point kami ya Tuhan untuk revival ya Tuhan. Syiki bayara Oh Jesus, we live to see your revival to the sky.
berdiri. Jesus, Jesus, Jesus. We live to see your revival. To the sky, to the sky. Revival, fire in the most high. Sekali lagi, Jesus, Jesus. We live to see your revival. To the sky, to the sky. Revival, fire in the most high. Revival. Angkat dua tangan voltage. Siapa yang sepakat mau membangun tembok bersama-sama bisa angkat dua tangannya ya? Oh yes, yang di online pun juga sama. Let's build voltage together. Oke? Ayo kita berdoa. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan buat setiap tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Biar hari ini ya Tuhan mereka jadi kuat. Mereka jadi orang-orang yang tidak mudah dijatuhkan ya Tuhan. Mereka jadi orang-orang yang bergantung ya Tuhan padamu ya Tuhan. Mereka jadi orang-orang yang punya keputusan hati untuk jadi kuat ya Tuhan. Bersama-sama ataupun sendiri ya Tuhan. Jagai setiap mereka ya Tuhan. Karena mereka semua berharga. Karena tangan mereka ya Tuhan bisa bawa teman-temannya. Aku berdoa biar di tempat ini ya Tuhan. Lahir revivalis baru ya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus ya Tuhan. Setiap orang akan bawa nama demi nama. Setiap orang akan bawa keluarga demi keluarga ya Tuhan. Siapa bilang revival harus dimulai dari keluarga? No. Dari anak kecil pun bisa. Tuhan urapi kami ya Tuhan. Kalau hari ini kami dipanggil untuk jadi kuat. Kami tidak mau jadi kuat sendirian. Tapi biar sungguh ya Tuhan. Kami jadi kuat untuk sebuah generasi ya Tuhan. Kami rindu lewat hidup kami ya Tuhan. Ada banyak anak-anak yang dimenangkan. Jadikan kami kuat, jadikan kami teladan. Jangan biarkan kami jatuh. Roh Kudus sertai setiap anak di tempat ini. Biar Engkau yang berjaga-jaga ketika sendirian. Engkau yang menemani mereka di masa di atas. Engkau yang ingatkan mereka untuk enggak jatuh, untuk enggak buka celah. Di masa ketika mereka diizinkan melewati sesuatu, di masa pencobaan. Di masa tantangan ya Tuhan, Engkau yang sertai mereka, Engkau yang kuatkan hati mereka, Engkau yang jamah terus ya Tuhan. Ingatkan terus ya Tuhan bahwa mereka tak pernah sendirian ya Tuhan. Thank you ya Tuhan buat ibadah hari ini. Mengucap syukur ya Tuhan buat ibadah hari ini. Voltage, angkat dua tanganmu. Pulanglah, terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang selalu menyertaimu. Biar apapun yang kau lakukan akan dibuat Tuhan berhasil. Terimalah berkat-berkat yang terbaik ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.